Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnainim, mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Sultan Amai Gorontalo Angkatan 1 tahun 2022. Saya akan menayangkan video ujian komprehensif saya bersama penguji Bapak Dr. Ibnu Rawandi Enhula MA dan Ibu Nurmiati SAG MPD. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam Ibu. Aman Pak di sana? Insya Allah aman. Tidak banjir? Enggak Bu. Ini tidak di atas pohon kan Pak? Tidak Signalnya. Ibu. Oke, baik. Signalnya berarti kelihatannya aman-aman saja. Ya. Mungkin yang paling pertama yang harus saya tanyakan kepada Bapak adalah apa sih tugas pokok guru itu Pak? Tugas pokok guru adalah mengajar Bu. Itu Pak. Simpel sekali Pak jawabannya. Pak Dokter tertawa tuh. Cuma itu Pak, nggak ada yang lain. Ya, mengajar, mendidik. Mengajar dengan mendidik beda kah? Kalau mendidik itu lebih kepada contoh Bu. Kalau mengajar ini kan dia lebih kepada transfer knowledge-nya. Gimana itu mau transfer knowledge itu? Setidaknya kita membuat persiapan-persiapan tahapan pembelajaran yang akan kita transferkan kepada peserta didik kita. Oke. Berikutnya, nanti terkait tugas pokok guru Pak. Nanti Iya, setelah di room ini nanti Bapak buka di Google, searching di Google. Siap. Secara rinci dan detail berkaitan dengan tugas guru itu. Oh iya, siap Bu. Berikutnya, mungkin Bapak bisa sebutkan komponen-komponen RPP yang Bapak kirim melalui kolom LMS pada pelaksanaan ujian komprehensif kita. Persilakan. Yang pertama ada KI, kompetensi inti, kemudian bisa secara runtut Pak disebutkan secara sistematis begitu? Ya, yang pertama identitas baik identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas, semester, dan alokasi waktu, kemudian masuk kepada KI, kemudian KD, kemudian dijabarkan kepada indikator, kemudian tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran itu sendiri, alat yang digunakan, masuk kepada kegiatan, itu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian penilaian, kemudian instrumen penilaian. Instrumen penilaian masuk komponen kah? Tidak, itu di bawah Bu. Setelah nanti paraf, kemudian nanti ada instrumen penilaian. Contoh-contoh instrumen penilaian, baik itu kognitif, efektif maupun psikomotornya. Oke, baik. Berikutnya Pak, di RPP Bapak itu pasti ada model, ada metode. Mungkin Bapak bisa
jelaskan apa perbedaan antara metode dengan model. Kalau metode itu lebih kepada cara kita mengajar, apa metode yang akan kita gunakan. Kalau model itu kita akan menggunakan model pembelajaran yang seperti apa. Karena model pembelajaran ada PBL, PJBL, itu lebih kepada model. Kalau metode caranya, cara yang akan kita terapkan atau torikoh yang akan kita terapkan dalam pembelajaran kita. Oke. Kalau metodenya Bapak yang Bapak kirim di RPP itu apa, Pak? Yang saya kirim untuk RPP 2-nya saya pakai PBL, kemudian yang RPP 1-nya metodenya Pak. Metodenya diskusi, tanya jawab, gitu Bu. Kemudian modelnya? Modelnya PBL. Kira-kira bagaimana implementasi PBL itu? Untuk mengimplementasikannya itu dia berbasis masalah. Jadi pengayaan terlebih dahulu, kemudian masalah apa yang akan kita angkat dalam sebuah pembelajaran itu sendiri. Baik. Berikutnya. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu satuan atau kurikulum itu kegiatan-kegiatan yang akan gimana bahasanya? Kegiatan yang kita buat dalam keberlangsungan proses belajar mengajar gitu, lebih kurang. Kurikulum. Rangkaian kegiatan proses belajar mengajar. Rangkaian kegiatan proses belajar mengajar. Oke. Dalam satuan pendidikan. Di sekolahnya Bapak saat ini menggunakan kurikulum apa, Pak? Kami menggunakan kurikulum 2013. Ya. Nah, kalau kurikulum 2013 itu berapa komponennya? Sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Saya belum terlalu paham, Pak. Saya lupa Bu ya. Ya. Yang Bapak pakai selama ini apa, Pak? Kurikulum 2013 kan? Iya, Ibu. Ya. Berarti yang Bapak tuangkan dalam RPP itu? Iya, kurikulum 2013 itu Ya. Dengan komponen-komponen RPP yang sudah saya sebutkan tadi itu, Bu. Ya. Permendikbud nomor? Saya belum baca itu, Bu. Oke. Jadi nanti Pak, saya tugaskan untuk membaca kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kurikulum itu, karena ini juga penting. Jadi ceritanya kurikulum itu boleh dikata adalah rujukan kita dalam menjalankan setiap proses pembelajaran di sekolah.
Jadi kata lainnya adalah pedoman kita ya. Jadi semacam patokan kita dalam menjalankan aktivitas pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi seperti apa mata pelajarannya, termasuk alokasi waktunya dan lain sebagainya, itu rujukannya kita ke kurikulum yang ada, seperti itu. Oke. Yang berikut, menurut Bapak, bagaimana pendapatnya terkait dengan perubahan-perubahan terkait dengan kurikulum? Menurut saya selama kurikulum itu lebih meringankan beban guru maupun siswa, saya setuju, Bu. Seperti saat ini kita pemerintah lagi coba mau menerapkan kurikulum merdeka, yang mana itu menitikberatkan lebih kepada aktivitas siswa yang banyak bergerak, sehingga sebagai warga negara, apalagi sebagai guru, tentunya saya sangat dukung itu. Apa tidak pusing dengan perubahan-perubahan kurikulum itu? Awalnya pusing, tapi kalau memang itu untuk memudahkan guru sendiri, saya setuju saja, Bu. Kalau misalkan kurikulum itu lebih tambah mempersulit, ya tentunya saya tidak setuju, Bu. Oke, baik. Berikut apa itu HOTS? HOTS itu berpikir tingkat tinggi. Artinya apa? Mungkin bisa di apa kepanjangannya HOTS itu, Pak? HOTS itu I think apa ya? Bahasa Inggris ya? Bukan bahasa Arab. Saya lupa saya Bu apa artinya. Kepanjangannya. Oke, Pak Adin, bagaimana kepanjangannya kata itu HOTS itu? Beliau tidak ada di ruang. Adin ke belakang sepertinya, Ibu. Oke, nanti dilihat lagi Pak ya untuk lebih detail. Jadi siap, Bu. Oke. Jadi Hegel, order thinking skill, HOTS. Saya juga tidak terlalu bagus dalam mengucapkan bahasa Inggris. Ya, tapi paling tidak Bapak tahu apa itu HOTS. Dan berikutnya karakteristik soal HOTS, mungkin Bapak bisa sebutkan. Untuk karakteristik soal HOTS, setidaknya apa ya? Dia mengandung peran aktif dari peserta didik itu sendiri. Kemudian lebih kepada mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas fisik, itu begitu. Merumuskan bagaimana? Saya tidak tahu. Intinya membuat soal itu kita buat agar siswa ini mempunyai pemikiran yang lebih kritis atau yang lebih tajam terhadap sebuah soal yang disusun. Oke, lanjut Pak.
mengapa guru harus melakukan penilaian yang berbasis odds? Agar guru dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik sejauh mana peserta didik itu dapat menangkap pelajaran terutama pada ranah kognitif daripada soal yang dibuat oleh guru itu sendiri. Ya, baik. Jadi sederhananya mungkin adalah pembelajaran HOTS itu mampu menjadikan siswa berpikir sistematis, belajar menganalisis suatu masalah, kemudian berpikir kritis, kemudian kreatif juga. Iya. Itu. Iya, kreatif. Baik. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, apa yang Bapak ketahui tentang TPACK? TPACK itu. Pernah dengar kan? Iya. Oke. TPACK itu kalau nggak salah itu yang ada dalam komponen RPP juga Ibu, yang itu ada di komponen RPP itu ya? Di sebelah mana itu Pak? biasanya dalam kegiatan inti Bu. C. Kegiatan inti. PPACK itu connection, apa lagi ya? Connection T Pak, huruf T. Saya lupa itu. PPACK itu. Saya lupa Bu. Saya pernah baca. T itu apa Pak? T. Kan T, P, A, C, K. T-nya itu apa? T-nya itu teknologi ya kalau tidak salah ya. Iya, teknologi. Teknologi Bu. T-nya apa? Teknologi pedagogik. Terus apa lagi? PPA itu apa ya? A-nya saya nggak tahu Bu. Kalau C-nya sih konten ya kalau nggak salah Bu. Iya. Iya. A-nya kita include di pedagogik. Oke. Iya. T-nya konten. Kemudian K-nya? K itu knowledge ya. Knowledge. Oke. Kenal. Saya lupa itu. Ya. Apa maksudnya itu Pak? TPACK itu? Ini apa? Astagfirullah. Saya lupa Bu. Ya. Jadi intinya TPACK itu merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi. Nah, jadi ini salah satu cara yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran dan rupanya ini memudahkan guru juga. Oh iya. Memudahkan guru untuk menjelaskan materi apa yang menjadi materi Bapak pada saat proses pembelajaran. Siap. Jadi hal ini dirasa penting oleh karena ini termasuk memudahkan juga siswa atau peserta didik untuk memahami materi yang akan kita sampaikan. Ya Bu. Baik. Berikut. Bapak di sekolah sudah mengimplementasikan TPACK itu? Insya Allah sudah, tapi Insya Allah sudah Bu. Insya Allah sudah, tapi apanya tapi Pak? Ya, tapi saya tidak tahu TPACK yang mungkin saya sudah terapkan itu Bu.
Kalau Bapak di sekolah mengajar biasanya pakai metode apa? Selama ini saya lebih banyak diskusi dengan anak-anak, kemudian demonstrasi, metode demonstrasi itu lebih banyak yang saya gunakan, Bu. Bagaimana demonstrasi yang Bapak terapkan itu? Demonstrasi saya contohkan dalam ada juga saya juga terapkan PJBL, Bu. Saya pernah dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 itu tentang dakwah Islamiyah, itu ada pada materi bab 1 semester 2 itu mendakwahkan keramahan Islam. Itu saya pernah menyuruh anak-anak membuat satu konten dakwah, baik itu melalui media atau apapun konten yang dapat mereka buat untuk bisa berdakwah. Jadi ada yang membuat stiker, ada yang membuat tempat sampah yang kemudian diselipkan dengan hadis-hadis, kemudian mereka jual. Ada yang sempat yang pernah membuat sampul buku, gitu. Itu sebagai metode dakwah. Jadi saya lebih banyak seperti itu sih, Bu. Saya membuat apa, tempat sampah, maksudnya tempat sampah dijual. Tempat sampah itu mereka buat pakai bambu, Bu. Kemudian di situ mereka tulis misalkan ada hadis an-nazafatu minal iman. Kemudian artinya mereka tulis di bawah, nanti mereka jual di guru-guru begitu. Jadi kata-kata bermakna ya. Ya, kata-kata bermakna. Oke, baik. Pernah enggak Bapak dalam proses pembelajarannya menggunakan LCD? Pernah, Bu. Pernah. Ya, pernah. Itu LCD itu diapain, Pak? Ya, kadang saya putar film-film yang bermakna sebelum pelajaran. Kadang-kadang ada film misalkan materi tentang ibu, kadang-kadang saya juga memutar film tentang ibu. Kemudian ada beberapa materi yang kadang-kadang untuk motivasi anak, kadang-kadang saya putar film-film yang mengandung pendidikan atau yang Islami untuk ditonton seperti itu, Bu. Ya, kadang-kadang kita satu minggu, misalkan satu minggu saya ngajar, minggu depannya mungkin kita nonton film aja gitu. Jadi seperti itu. Nonton film saja terus? Ya enggak juga, Bu. Setelah nonton film, Pak, ngapain? Ya, saya akan minta kesimpulan dari mereka. Tentunya pelajaran dari film itu apa, yang bisa dipetik pelajarannya. Itu. Baik, berarti Bapak sudah menerapkan TPACK itu di sekolah? Oh iya, Bu. Ya. Oke, baik. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut terkait TPACK itu, Pak ya. Ya, siap, Bu. Berikutnya. Ya, teori-teori yang Bapak ketahui bisa disebutkan? Teori apa, Bu? Teori-teori belajar yang Bapak ketahui. Yang Bapak ketahui saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Teori belajar. Itu seperti, contohnya bagaimana, Bu? Seperti apa maksudnya teori? Misal teori humanistik. Oh, ya.
Kognitif mungkin Bu. Kognitif itu apa Pak? Kognitif itu lebih kepada pengetahuan. Pengetahuan yang mana aspek-aspek pada kognitif itu sendiri itu ada mengingat, kemudian memahami, mengimplementasikan, kemudian evaluasi, seperti itu. Yang Bapak sebutkan itu adalah kata-kata operasional. Oh, iya. Memahami. Yang saya tanyakan ini adalah teori. Jadi teori itu kan saya tadi sudah menyebutkan salah satu contohnya teori humanistik. Jadi teori humanistik itu adalah teori dalam pembelajaran yang bermakna memanusiakan manusia. Memanusiakan, iya. Manusia di mana seorang diplomat itu Iya. dapat menggali kemampuan Iya. yang diterapkan dalam lingkungannya. Kemudian biasanya untuk teori humanistik ini biasanya lebih mengedepankan atau mengembangkan potensi didik secara potensi peserta didik secara penuh. Iya. Jadi itu untuk teori belajar dalam hal ini humanistik. Nah, di kaitannya dengan teori itu sebenarnya banyak, tidak hanya 1, 2, 3, tapi sangat banyak. Namun yang lazim kita dengar dalam beberapa workshop atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas kita itu adalah teori humanistik, kemudian apa lagi? Teori behavior. Itu Bu. Kemudian konstruktif, ya. Terus apa lagi? Dari apa lagi? Itu aja Bu yang seingat saya Bu. Oke. Ya. Oke, baik. Nanti dibaca lagi ya Pak ya. Ya, siap Bu. Berikutnya halo Pak. Ya Bu, minta maaf tadi terputus. Oh iya. Itu pertanyaan yang tadi Pak, yang apa itu? Apa dimaksud dengan critical thinking? Ya, saya lihat di RPP Bapak itu beberapa kali saya memeriksa itu biasanya dituangkan itu dalam RPP-nya. Ada tulisan-tulisan critical thinking. Iya. Saya kira yang seperti itu, Pak. Critical thinking itu mungkin berpikir kritis, Bu. Bagaimana itu? Berpikir kritis terhadap suatu masalah misalkan atau suatu gambar yang setelah misalkan saya tunjukkan gambar kemudian mereka disuruh berpikir atau misalkan ada ayat atau contoh-contoh yang kita suruh mereka untuk berpikir lebih kritis.
Yang berikut. Mungkin Bapak bisa menyebutkan tiga ranah dalam tiga domain kaitannya dengan taksonomi Bloom. Tiga domain itu efektif, kognitif, efektif, dan psikomotor. Apa itu efektif, Pak? Efektif itu lebih kepada perilaku peserta didik. Lagi. Kemudian ya itu saja, lebih kepada perilaku sebenarnya. Kalau kognitif? Kognitif itu pengetahuan, tingkat pengetahuan. Terus psikomotor? Psikomotor itu lebih kepada sikap. Tadi sudah sikap, Pak. Lebih kepada skill gitu mungkin ya. Ya, kemampuan. Kemampuan peserta didik. Itu, Bu. Jadi kan ini ceritanya, Pak, untuk kaitannya dengan tiga ranah ini berkaitan dengan penilaian hasil belajar. Nah, kira-kira bagaimana implementasi penilaian yang kaitannya dengan tiga ranah yang disebutkan tadi? Misalnya, Bapak ingin menilai psikomotoriknya siswa atau skillnya siswa. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Setidaknya saya amati dulu, artinya observasi, pengamatan terhadap siswa itu sendiri terkait dengan keberadaannya di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga kita bisa menilai daripada sikap siswa itu sendiri. Bukan sikap, Pak. Yang saya tanyakan psikomotoriknya. Psikomotoriknya. Kita lihat dengan tingkat aktivitas keaktifan peserta didik dalam membuat sesuatu, misalkan apabila ada tugas kemudian mereka kerjakan, misalkan tugasnya dalam bentuk proyek atau segala macamnya, itu misalkan kita suruh mereka membuat, artinya kita bisa menilai skill, kemampuan mereka dalam membuat tugas yang kita sampaikan itu. Tugas yang seperti apa, Pak? Misalkan kita suruh mereka membaca ayat, misalkan, kemudian mereka melantunkan dengan suara yang indah, dengan tajwid yang bagus. Itu merupakan skill sebenarnya. Ya, baik. Ya, ini dapat juga ya, Pak. Saya kira. Makanya saya tanya, Pak. Yang bagaimana itu, jangan sampai. Oke, baik. Kalau untuk kognitif, Pak, bagaimana? Kalau untuk kognitif ya kita mengukurnya dari pengetahuannya, artinya materi yang kita ajarkan kemudian kita uji dengan membuat beberapa soal, kemudian mereka jawab. Kalau seandainya nilainya memuaskan, artinya tingkat kognitifnya bisa kita ukur dari situ. Oke. Nah, terus kalau untuk afektifnya seperti apa, Pak? Bagaimana itu?
efektifnya keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Seperti misalkan sering bertanya, kemudian ketika berdiskusi mungkin dia lebih sering menonjol daripada teman-temannya. Nah, itu kan kita bisa melihat tingkat efektivitas selama proses belajar mengajar. Afektif, bukan efektif, afektif. Oh iya, afektif. Oh, begitu cara menilainya. Iya, Bu. Perilaku kan itu? Iya, perilaku, Bu. Tingkah lakunya. Terus bagaimana yang tidak jaga, yang tidak sering bertanya, yang diam aja? Bagaimana menilai itu? Ya, kita sesuaikan dengan rentangan nilainya, Bu. Maksudnya? Perilaku, oh ya, efektif itu mungkin lebih kepada perilaku ya, emosi kalau nggak, Bu. Perilaku, sikap, ya, lebih kepada karakter peserta didik sebenarnya yang kita nilai. Iya. Gimana Bapak menilai itu? Melihat keseharian siswa sebenarnya. Melihat kesehariannya. Siswa dalam proses belajar mengajar, sikapnya terutama. Sikapnya. Ya. Oke. Dapat tuh. Oke. Berikut. Saat ini di sekolahnya Bapak sudah masih pakai ini ya, kurikulum 2013 ya? Iya, Bu. Terus untuk tahun ajaran baru ini, akankah sudah mulai diberlakukan untuk kurikulum yang terbaru? Insya Allah, Bu, ini kami belum ada rapat lanjutan terkait dengan itu, apakah guru-guru sepakat dan tidaknya untuk penerapan kurikulum itu. Tapi insya Allah sepertinya karena surat dari Kementerian Agama mungkin sudah keluar per tanggal 14 atau 15 kemarin, Ibu ya. Kemungkinan besar mau tidak mau, Bu, kita coba menerapkan itu. Oke. Baik. Berarti saya meyakini bahwa Bapak sudah memiliki bayangan terkait dengan kurikulum yang terbaru itu. Ya, kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum baru yang akan nanti diberlakukan? Kurikulum baru ini lebih kepada muatannya pada profil pelajar Pancasila. Gimana itu? Profil pelajar Pancasila itu ada 6, kalau tidak salah, Bu. Ada 6 itu. Saya kurang tahu lagi apa itu muatannya, Bu. Saya belum hafal itu, Bu. Hanya saya sudah baca. Di tugas yang ketiga, RPP ketiga yang ditugaskan itu kan? Iya, profil pelajar Pancasila, Bu. Saya sudah kerjakan, Bu, hanya saya belum terlalu begitu paham. Nyatanya Bapak bisa bikin? Iya, Ibu. Saya bikin, saya coba lihat cara-caranya, jadi saya coba modifikasi di saya. Hanya saya belum begitu detail, Bu, pemahaman itu. Baik. Oke. Terakhir dari saya mungkin Pak, kira-kira
jika Anda lulus sertifikasi, apa yang Bapak lakukan dan kalimat apa yang harus diucapkan kepada keluarga Anda? Ya, tentunya kalimat yang pertama saya ucapkan ya alhamdulillah. Syukur. Terus, Nah, kemudian yang akan saya lakukan tentunya saya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti program PPG ini. Dan insya Allah akan saya terapkan di dalam proses belajar mengajar, terutama di sekolah saya atau di madrasah saya. Oke. Terakhir sekali Pak, saya pengen dengar lagi gaji yang kemarin disebutkan kemarin, berapa lagi? Saya sudah lupa Pak. Ini sepertinya agak sensitif menanyakan gaji ya, tapi ya, ingin mengetahuinya kembali. Iya. Lupa Pak. Gajinya 2 juta Bu. 2 juta, Masya Allah. Berarti Bapak yang paling terbanyak di kelas. Oh iya. Paling terbanyak. 2 juta itu banyak sekali ya. Sekolah negeri itu Pak. Ya, kami sekolah negeri Bu. Oh, Masya Allah. MTS ya? Saya di MA Bu, di MAN. Di MAN. MAN apa itu MAN Pak? Ende Bu. Kebetulan di Ende sini untuk MAN-nya itu hanya satu Bu. MAN Ende, dan dia itu berada di pusat kota. Sedangkan ada madrasah yang lain itu untuk MA-nya itu lebih banyak di luar kota Bu. Di pulau-pulau itu lebih banyak di luar kota. Jadi di sini tantangan kami Bu yang terutama itu terkait akidah Bu. Ya. Jadi ya kami kebetulan di madrasah kami Bu, bahkan anak yang belum bisa mengaji saja Bu, itu kami terima. Jadi hampir kami itu mungkin berbeda dengan madrasah di Pulau Jawa atau di situ Bu ya. Kalau kami di sini kenapa kami terima, karena mengingat kami di sini minoritas Bu. Kalau sekolah Islam di kota ini hanya ada satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri Ende, MAN Ende. Jadi kalau kami tidak terima, kesian akidah anak-anak. Kalau mereka lari di sekolah umum itu Bu, itu Masya Allah. Itu pergaulan kita zaman sekarang ini ya, kita tahu sendiri Bu bagaimana. Jadi minta maaf Ibu, kadang-kadang anak yang belum bisa mengaji Bu di madrasah kami, mau tidak mau kami terima Bu. Itu. Jadi minta maaf, kadang-kadang kami di kelas Bu, ini jujur, saya boleh jujur Bu, justru RPP itu kami tidak pakai Bu. Kami tidak pakai. Karena kami harus mengajari lagi anak-anak bahkan dari Iqra Bu. Dari Iqra. Ya. Jadi berarti Bapak harus ada program yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi hal itu. Jadi harus diklasifikasi. Jadi saya kira masalah yang Bapak hadapi itu tidak hanya terjadi di sekolah Bapak, tetapi setahu saya ya hampir berlaku di mana saja, termasuk di sekolah saya juga. Itu ada yang begitu, tidak bisa, sudah gede sekali, sudah kelas aliyah kan sudah besar itu. Iya. Memang ironis ya. Jadi dalam hal ini mungkin orang tua tidak mengajarkan secara dini baca tulis Al-Quran, sehingganya ya anaknya hingga besar belum bisa baca Al-Quran. Makanya kami itu, ini sekedar sharing saja Bapak, Iya, nanti di ini. Kami itu untuk mengawali tahun ajaran baru itu kami klasifikasi. Jadi pada saat tes siswa baru itu tesnya macam-macam. Ada tes wawancara, ada tes baca tulis Al-Quran. Ya. Kemudian melalui baca tes Al-Quran itu kita klasifikasi mana yang bacaannya
mungkin masih perlu perbaikan, maka itu nanti akan dikelompokkan menjadi kelas tahsin. Kemudian mana yang sama sekali tidak bisa, maka itu dikelompokkan tersendiri. Jadi tidak boleh digabung dengan yang sudah bisa baca Al-Qur'an, tapi mungkin masih tajwidnya, makhrajnya masih perlu diperbaiki. Kemudian mana yang yang sudah pada level menghafal Al-Qur'an. Ya, karena di sini kan di SD, di MTS atau di MA itu ada program menghafal ayat-ayat, sehingganya misalnya dari SD, katakanlah di Luqmanul Hakim itu ada satu sekolah yang memang memberlakukan itu. Anak SD itu harus menghafal, jadi ada standar yang mereka harus capai. Jadi sebelum lulus mereka harus hafal itu paling tidak juz 30. Pada saat mereka masuk di MTS, dari MTS masuk ke MA. Hanya saja memang yang masuk di madrasah itu variatif, bervariasi. Tersendiri. Jadi yang seperti yang Bapak bilang tadi bahwa ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini sharing saja Pak, kalau di madrasah kami itu ada program tahsin, kemudian ada karantina untuk program tahfiz. Jadi program tahfiz itu kami kerjasama dengan lembaga, dalam hal ini Pola Pertolongan Allah, yang saat ini sudah menyebar di hampir di seluruh Indonesia. Maaf Bu, lembaga apa tadi Bu? PPA. Jadi mungkin di anunya Bapak itu sudah ada juga, karena PPA itu hampir sudah merata di seluruh Indonesia. Jadi PPA itu bisa kita kerjasama dengan mereka untuk kemudian mendirikan rumah Quran, atau mungkin tidak harus mendirikan rumah Quran, tetapi misalnya di sekolah kita ingin meningkatkan kompetensi peserta didik kaitannya dengan baca tulis Al-Quran atau literasi Quran, maka Bapak bisa kerjasama dengan mereka. Jadi bayangkan Pak, kami itu harus karantina 6 bulan. Jadi 6 bulan itu tapi tetap harus semua komponen madrasah itu berembuk untuk kemudian menyatukan satu persepsi bagaimana menjalankan kegiatan ini. Ya, jadi kemarin itu untuk tahap pertama kan berat 6 bulan itu siswa fokus hanya untuk belajar Al-Quran. Jadi mereka tidak ikut serta dalam proses pembelajaran sebagaimana biasa yang reguler. Tapi itu nanti tidak berpengaruh Bu dengan hanya itu didiskusikan melalui rapat Dewan Guru dan termasuk rapat dengan orang tua. Jadi prosesnya juga cukup panjang, tetapi alhamdulillah kemudian pada akhirnya kami bisa menyelesaikan itu, dan hingga saat ini sudah 2 kali dikarantina. Jadi karantina pertama alhamdulillah kurang lebih 23 siswa itu berhasil menghafal, ada yang 17 juz. Ini dalam waktu 6 bulan bisa menghafal 17 juz dengan metode itu ya, sistem coding. Istilahnya otak apa dia nama apa istilahnya, jadi ada pengkodingan juga itu pada proses pembelajarannya itu. Jadi Bapak nanti bisa melakukan hal yang sama. Jadi khususnya untuk siswa baru itu
sebelum masuk belajar di kelas sebagaimana biasa, maka beberapa hari itu sekitar 1 mingguan itu ada namanya program apa namanya? Apa istilahnya kalau sebelum masuk belajar? Oh iya, ada program tilawah begitu Bu ya, yang ada istilahnya apa? Saya lupa. Lupa nanti. Ya, jadi diklasifikasi di situ, dikelompokkan. Jadi guru-guru pun itu dibagi sesuai dengan klasifikasi tersebut. Jadi ini memang tantangan tersendiri Pak, apalagi kita berada di daerah yang mungkin kita berada pada posisi minoritas, maka itu juga. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Saya yakin mungkin sudah harus seperti itu dan memang sudah seharusnya seperti itu Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa menerima mereka? Khawatirnya jangan sampai tidak diterima, nantinya anak-anak ini akan lepas begitu saja, kemudian tidak memiliki nilai-nilai spiritual yang baik. Ya, kemudian bacaan Qurannya juga kacau dan sangat disayangkan kalau misalnya NTT ya Pak ya, NTT atau NTT ya. Itu karena setahu saya NTT itu kalau Islam ya kuat Islamnya. Sangat disayangkan kalau misalnya ada anak-anak kita yang Islam kemudian tidak bisa baca tulis Al-Quran. Nah ini kan tanggung jawab kita semua. Ya. Jadi memang butuh kerja keras, memang butuh kerja keras. Kemudian untuk kami itu Pak, memang ada pembinaan rutin kalau setiap hari Jumat itu kan kami free. Saat ini ini kan masih apa ya, jamnya kita belajar itu setiap hari masih 35 menit ya. Masih 35 menit. Jadi belum kembali ke 45. Ya, ke semula. Kalau 2 jam cuma 35 menit di dalam kelas, Pak. Jadi tidak bisa maksimal dalam menyampaikan pembelajaran kita. Namun akhirnya apa ya, di hari Jumat itu free. Hari Jumat itu free. Jadi hari Jumat itu digunakan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan ekstra. Jadi ekstra itu bisa PNR, bisa OPDI, bisa pramuka, kemudian bisa rohis, bisa apa ya, PKRR, komunitas reproduksi remaja. Ada ininya ya, ada organisasinya juga. Ekstrakurikuler Bu ya. Ada BNS juga, Badan Narkotika Sekolah. Jadi jadi hari Jumat itu karena kebetulan saya yang mendirikan pertama untuk di sekolah itu BNS, kemudian Rohis juga. Jadi melalui Rohis, BNS itu anak-anak dilatih di situ. Jadi misalnya mereka, kalau misalnya ada yang siswa yang memiliki keterampilan yang mapan dibandingkan yang lainnya, maka itu dimanfaatkan. Mereka dijadikan sebagai tutor sebaya, ya, supaya kita juga tidak capek Pak. Kita terbantu, ya, kita terbantu, ya. Kemudian perlu kerjasama dengan guru yang lain supaya kolaborasi ya Pak. Jadi kolaborasi supaya kita tidak capek sendiri Pak. Kan kita ini kan tugas guru itu kan sangat banyak, sehingga kalau kita handle sendirian Al-Quran. Halo. Ya Bu. Bapak mengajar Al-Quran hadis tok atau mengajar lagi mata pelajaran yang lain? Saya kebetulan diamanahi juga untuk bahasa Arab ini Bu. Bahasa Arab berarti berapa jam semua? Saya bahasa Arab hanya 2 jam saja Bu.
2 jam. Karena guru bahasa Arabnya kurang, jadi saya diminta untuk tambah bahasa Arab 2 jam. Oke. Al-Quran hadis berarti berapa jam? Al-Quran hadis itu 28 kalau nggak salah. 28 tambah 2 berarti 30. 30. Lumayan banyak. Berarti gaji yang Bapak terima itu tiap bulan atau triwulan? Tiap bulan, Bu. Alhamdulillah lumayan Pak ya. Ya, lebih tinggi gajinya Bapak daripada teman-teman saya di sekolah. Ini begini Bu, karena kalau untuk gaji pokoknya kan tergantung dari jumlah jam kita. Kemudian karena saya banyak di ekstrakurikuler juga Bu, di pramuka, kemudian di bimbingan itu juga, Al-Quran juga. Jadi diperhitungkan ya? Iya, jadi di situ ditambah-tambah Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa menghandle kegiatan-kegiatan ekstra dan akhirnya itu bisa membantu income keluarga dan handai tolat Bapak. Amin. Dan mohon doanya Bu. Ya. Juga di PPG ini Bapak bisa lolos, insya Allah sertifikasi, dan kalau Bapak lolos kami pun turut bahagia. Dosen pembimbing termasuk panitia juga turut bahagia ketika misalnya kita mampu bermanfaat buat orang lain dan menjadi sebab kebahagiaan orang lain. Ya. Hanya itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf Ibu, mungkin saya bisa sebelum ini Bu. Ya. Mungkin di lain waktu mungkin Bu saya bisa saya mau sharing lebih banyak juga dengan Ibu terkait dengan kegiatan-kegiatan. Mungkin pokoknya jangan kabur dari grup Pak ya. Grup ini jangan dibubarkan. Oh, jadi ya biasanya habis PPG itu biasanya ada yang sampai keluar dari grup, kemudian tidak ada lagi kabarnya. Jadi kabur begitu saja tanpa patah. Jadi insya Allah ceritanya PPG ini kita jadikan juga sebagai ajang sharing informasi terkait dengan tugas-tugas kita sebagai guru, karena siapapun itu Pak pasti ada kelebihannya dan juga kekurangannya. Jadi misalnya apa yang saya tahu mungkin Bapak tidak tahu, dan begitu pula sebaliknya. Saya yakin apa yang Bapak tahu saya tidak tahu. Jadi kita saling sharing informasi terkait dengan tugas-tugas kita. Jadi misalnya nanti suatu saat Pak Muhammad saya butuh RPP-nya dong, kirim, minta tolong, ya berarti Bapak Muhammad harus bersedia mengirimkan RPP yang saya minta. Insya Allah. Baik Pak, silakan Bapak dosen calon profesor kita untuk bisa melanjutkan memberikan pertanyaan kepada Bapak Muhammad Isnaini. Silakan Pak. Pak dosen kita ini tentu lagi minum. Ya. Nah, ngantuk Pak. Ya, bolehlah. Apa kabar Pak Muhammad Isnainim? Alhamdulillah baik Pak Dokter. Ya, ini namanya ini huruf F itu mengganggu bagi saya. Kalau Isnaini berarti anak kedua. Iya. Tapi kalau pakai Isnainim ada M-nya itu ya mungkin apa ya, ada makna tersendiri di keluarga ya. Begitu. Ya, seperti itu Pak. Ya, apalagi kalau guru bahasa Arab tuh Wahid Isnaini, nah itu kan biasa. Wahid Isnaini Salasa. Ya, tadi saya sempat dengar Bapak mengampu mapel Kurdis, Quran hadis dan bahasa Arab ya. Gitu ya. Iya Pak Dokter. Itu kalau Quran hadis bukan Ibu Nur Hayati. Oh iya, Ibu Nur Hayati juga. Ibu Nur juga namanya.
Iya, salam kenal dengan Ibu. Oh iya. Semoga Bapak memberikan kontribusi positif buat perkembangan pendidikan Quran hadis di madrasah setelah dinyatakan lulus PPG. Ya, amin, amin. Ya. Kira-kira background pendidikannya dari mana, Pak? Bisa share? Saya dari pesantren, Pak. Oh ya, pesantren di mana? Di Gontor, Pak. Wah, Masya Allah. Kalau Gontor, mau kabar itu. Ini Siratal Mustaqim. Iya. Baik. Saya sebenarnya dari aspek konten ini hanya mengulang-ulang saja pertanyaan yang sudah sebelumnya kita tanyakan atau mungkin pernah Bapak pelajari. Ya, saya mulai dari yang terkait dengan masalah apa? Ya, pertanyaan konten sesuai modul. Ya. Di samping pelajar Pancasila, ada istilah yang sementara ini sudah lama sih yang disiarkan oleh pihak Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Kira-kira pandangan konsep moderasi beragama ini kalau diterapkan di Al-Quran hadis ini seperti apa? Atau secara umum, karena sekolah Bapak ini posisinya minoritas ya katanya tadi di NTT. Kira-kira bagaimana itu? Ya, untuk menerapkan moderasi, alhamdulillah di sini kami hampir hidup berdampingan dengan tetangga-tetangga yang juga non-Muslim. Bahkan di madrasah kami kebetulan ada guru yang agama Kristen, itu juga dapat tugas di madrasah kami. Mapelnya apa? Mapelnya geografi, Pak. Oh iya. Nah, baik. Mapel geografi. Jadi, kalau dikerucutkan di aspek materi Quran hadis, seperti apa implementasinya itu moderasi beragama? Apa sama moderasi beragama dengan moderasi agama? Tidak kayaknya. Bedanya di mana? Moderasi beragama dan moderasi beragama itu kita jalan tengah, kita ambil jalan tengahnya gitu ya. Kalau jalan tengah kira-kira dalil pendukungnya ada enggak? Umatan wasata. Ada ya? Bagaimana? Ayatnya ada enggak? Ayatnya apa ya, saya lupa ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'u ya 'alan nasi yakuna rasul 'alaikum syahida. Iya. Ini sebenarnya perangkat dasar dari konsep belajar moderasi beragama. Nah, ayat Al-Quran sudah menyinggung tentang itu. Jadi beda moderasi beragama dengan moderasi agama. Kalau moderasi beragama berarti cara beragama yang moderat. Ya, bukan konteks agama yang dirubah-rubah menjadi moderat. Ya, jadi kalau umpamanya sholat 5 waktu ya 5 waktu, jangan sampai moderat jadi 2 waktu atau maghrib jadi setengah separuh waktu, bukan itu maksudnya. Oke. Baik. Yang kedua adalah terkait dengan tadi Bapak menyebutkan ada satu kata dari 3 ranah itu. Apa bedanya afektif dengan efektif? Iya. Yang mana yang ranah, yang mana kata sifat gitu? Afektif kayaknya. Afektif. Bukan kognitif, kalau efektif.
Efektif itu memberikan efek. Iya, memberikan yang efek. positif. Kalau di ini ranahnya afektif ya. Iya, baik. Tadi juga ditanya tentang apa fungsi guru. Ya, Ya, guru sebagai murabbi. Makanya Fakultas Ilmu Keguruan namanya Fakultas Ilmu Tarbiyah, terbiah. ya kan? Tapi akronim guru itu kan ada. Apa akronim dari guru? Murabbi, Guru. guru. Ya. Pendidik ya. Akronimnya. Kalau MAN itu akronim dari Madrasah Aliyah Negeri. Kalau guru? Digugu dan ditiru. Ya, digugu dan ditiru. Iya. Jadi istilah kalau di KBBI, Kamus Besar Indonesia, kan digugu itu juga ada beberapa makna, beberapa penerjemahan. Ada gugu artinya gagu dalam aspek cara berbicara yang kurang lancar, tapi di gugu itu penerjemahan yang kedua adalah seorang yang menyampaikan informasi kebenaran, yang sebagai sentra informasi pengetahuan mentransfer informasi. Ditiru menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi role model. Nah, baik, ya selanjutnya terkait dengan masalah ini apa ya? Terkait dengan masalah pengembangan bahan ajar. Ya, ada 4 dimensi materi ajar. Itu yang pertama faktual, kedua konseptual, ketiga prosedural, keempat metakognisi. Bisa nggak diberikan contoh konkret dalam mapel Al-Quran Hadis keempat dimensi itu? Halo? Iya Pak. Ya. Contoh yang faktual bagaimana? Itu biasanya kan ditanya di pengembangan materi ajar. Oh iya. Yang faktual seperti apa? Faktual itu Bisa nggak dikonkretkan kata itu? Halo? kan. Iya. Jadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Kalau dalam Al-Quran Hadis konkretnya gimana? Bisa nggak dijelaskan? Faktual itu apa artinya, Pak? Fakta. Fakta. Contohnya fakta apa? Apakah perkataan Nabi itu hadis? Itu fakta. Nabi pernah berkata. Iya. Berarti hadis qauli. Iya. Nabi pernah berbuat. Fi'li. Ya, Nabi pernah memberikan contoh sifat. Ya. Nabi pernah di suatu tempat pada saat ketemu sebuah kaum yang mempunyai kebiasaan sendiri memakan makanan yang tidak seperti kebanyakan orang, tapi Nabi mendiamkannya. Ya, ada takriri. Ya, itu kan fakta. Betul nggak? Iya. Kalau hadis bukan fakta berarti bohong dong. Iya. Jadi Nabi pernah berkata, Nabi pernah hidup. Segala yang terkait dengan Nabi lahir, kemudian menjadi Nabi, kemudian membawa pesan-pesan Quran ilahiyah, itu bagian dari fakta bahwa Nabi Muhammad itu ada. Ya, itu fakta. Banyak itu contoh-contoh di Al-Quran Hadis. Ya, kalau berbicara tentang tema-tema hadis, umpamanya toleransi, tentang tasamuh, ya, bicara tentang gotong royong, tentang mandiri, itu bisa dikonkretkan secara fakta. Ya.
Nah, konseptual berkaitan dengan masalah apa, Pak? Ya. Konsepnya apa? Kalau Bapak biasanya mau kirim surat ke bupati kan disuruh konseptor. Buat konsep ya. Ya, konsep biasanya apa itu? Tolong dikonsepkan dong. Gitu. Dibuat gitu. Ya, Disusun. apa? Disusun berdasarkan misalkan satu hadis disusun berdasarkan sanadnya, misalkan begitu. Iya, jadi kalau konseptual itu, kalau Bapak sebagai konseptor surat di sekolah itu biasanya Bapak membuat surat, ada pijakan dasar terkait dengan keluarnya surat itu. Surat, ya. Iya kan? Ya, Berdasarkan rapat pembina, berdasarkan rapat dengan orang tua, berdasarkan kurikulum nasional. Ya. Kurikulum nasional menjabarkan tentang konsep-konsep. Begitu juga dengan hadis. Apa itu hadis? Apa perbedaannya dengan athar? Apa perbedaan dengan khobar? Ya, apa ya pembagian dari hadis yang sahih, kemudian yang apa namanya hasan lidzati, hasan lighairi, dhaif, ya. Kemudian ada tingkatan-tingkatan perawi dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah konsep yang harus ada dalam Quran hadis. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan bahwa pembelajaran Al-Quran di sana itu RPP tidak digunakan, sebenarnya dengan adanya kurikulum 22 ini itu fleksibilitas karena Bapak melihat kondisi di lapangan memang harus diawali dulu belajar Iqra. Itu tidak menyalahi, ya, tidak menyalahi. Oleh karena itu rancangan kurikulum itu ya ada yang hitungan ya, per tahun ya. Sekarang sudah dirancang selama satu periodik pembelajaran. Berarti minta maaf Pak Dokter, berarti satu modul ketika kita buat itu untuk dalam 1 tahun. Iya. Pembelajaran. Iya, makanya dirinci tergantung materinya apa dulu kan rinciannya. Dalam satu modul ajar itu terdiri dari beberapa materi. Ya. Setiap materi kan beda metode, beda strategi, kan tidak semua disamaratakan. Ya toh? Nah, tinggal bagaimana mengintegrasi seperti apa. Apakah materi tentang mat iwat, mat lazim, mutsakkal kalmi atau kilmi itu cocok dengan PBL, strategi seperti apa, media yang digunakan seperti apa. Ya, itu tadi faktual, konseptual, kemudian prosedural, ya kan? Bagaimana contoh konkretnya itu misalnya? Secara prosedur. Prosedur itu ya. Ada kopi di samping Pak, nanti tolong minum kopi dulu, jangan sampai ya. Prosedural terkait dengan standar operasional prosedur, ya toh, langkah-langkah yang harus diketahui, langkah-langkah yang harus diketahui oleh guru, ya, atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru, atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh peserta didik dalam rangka menentukan bagaimana menentukan hadis sahih, apa bedanya? Nah, apa bedanya dengan hadis dhaif? Di mana tingkat kelemahannya? Ya, bagaimana menentukan sanad, matan dan rawi? Itu prosedural. Ya, jadi ada beberapa kriteria yang harus ditempuh. Oke. Metakognisinya apa contohnya? Ya, kalau metakognisi artinya orang itu kan bisa nyeleneh tanya. Sebenarnya kita pelajarin tentang perbedaan hadis ini untungnya apa sih? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Itu bisa jadi ada orang, wah ini teori yang tidak bermanfaat buat kehidupan. Ya, maka seorang guru Al-Quran hadis dia harus sampai ke sana tujuan pembelajaran itu pada saat dia merancang modul ajar, bahan ajar. Ya, apa salah satunya? Kalau kita tidak bisa membedakan mana hadis dhaif, mana hadis hasan, kita seakan-akan mengatakan bahwa Nabi itu tidak ada klasifikasi. Bisa saja ada hadis yang
bukan hadis dibilang hadis. Ya. Orang bisa berfatwa dengan hadis yang palsu. Orang bisa berargumentasi, orang bisa jual obat. Ya, mengarang bahwa terung itu adalah tumbuhan yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Itu kalau disusun bahasa Arab itu orang bisa jadi percaya. Ya kan? Kalau hadisnya tidak ke sana metakognisinya. Hal ini bisa dibayangkan bahwa banyak teman-teman kita yang pergi haji, pergi umroh, berupaya membeli kurma. Dan kurma pun ada namanya. Ada kurma ajwa. Ya? Katakan, karena ada hadis yang memperkuat itu. Iya. Ada juga kurma yang dikhususkan untuk orang yang ingin hamil. Namanya kurma muda. Dengan berbagai macam kurma itu ternyata ada ketertarikan orang membeli disebabkan karena pemahaman dia tentang hadis bahwa Nabi pernah berkata bahwa ajwa itu salah satu untuk menyembuhkan. Nah, itu teori yang kita berakhir di metakognisi pasti ada manfaatnya. Itu juga dengan Al-Quran. Bayangkan kalau umpamanya kita tidak menjelaskan metakognisi belajar Al-Quran, orang menganggap bahwa baca Al-Quran itu bisa dengan berbagai macam versi bacaan. Tapi kalau versi bacaannya tidak muktabar, ya. Makanya banyak orang yang membaca surat Al-Fatihah 1 kali tarikan nafas. Ya. Oke. Baik. Kemudian kita beralih ke praktek ini, Pak. Share ya. Kelihatan, Pak? Ya Pak Dokter. Ya. Coba baca Bapak. Baca ini ya, surat An-Naba. Kelihatan nggak? Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Baik, cukup ya. Saya ingin dengarkan Bapak ini bacaan. Ya. Kedengaran, Pak? Iya. Bapak perhatikan tulisannya. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم
أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. Ya, ada yang unik ya? Iya, Pak. Kira-kira bacaan itu pernah Bapak dengar bacaan apa namanya? Itu kalau enggak salah sih kiroat ya, Pak ya. Kiroat Ya. sabah itu. Ya, kiroat itu ada namanya, ada Iya. pencetusnya, ada ulama. Kira-kira kiroat apa itu namanya? Kolon waros atau imam kolon waros ya. Kalau yang Bapak baca tadi, suara Bapak itu bacaan apa? Suara Bapak tadi. Imam Nafi mungkin. Iya, sebenarnya tugas sebagai guru Quran hadis itu berat. Ya. Dia harus mentransfer ilmu cara baca, jangan sampai bacaan anak-anak kita itu tidak seperti apa yang Nabi ajarkan, Nabi contohkan. Iya kan? Iya. Maka pada saat Bapak mempraktikkan bacaan Hafs an Asim, qiraah Hafs an Asim, ya perlu dikembangkan. Ternyata ada bacaan-bacaan yang selama ini belum banyak dipelajari. Ya. Dan itu masyhur di kalangan umat Islam, para qurra, ya. Seperti itu, banyak hal-hal yang belum didalami oleh teman-teman di Quran hadis. Oleh karena itu banyak pesan terkait dengan keinginan kami sebagai guru PAM itu melalui Bapak Ibu yang memiliki sekolah, memiliki siswa untuk terus belajar, terus mengembangkan bahwa qiraah itu juga bagian dari yang sering diperlombakan sekarang. Nah, tugas guru Quran hadis untuk mengkader. Ya, maka kalau tidak diawali dengan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi, itu akan menjadi sesuatu yang biasa saja pembelajaran Al-Quran. Ya, ada tantangan lain. Baik. Itu minta maaf Pak Dokter, mungkin saya bisa tanya. Ini kira-kira Al-Qur'annya itu kita bisa dapat di mana ya Pak Dokter, itu kalau mau untuk bisa dapat. Ya, kalau Al-Qur'an yang kita sering beli di Indonesia itu kan ada banyak versi. Ada Al-Qur'an yang dicetak oleh Dewan Pentasi Kementerian Agama. Ada juga Al-Quran gratis yang sering kita kalau umroh dan haji itu biasa dibagi gratis. Tapi pola penulisannya berbeda dengan Quran Indonesia. Ya, di sana menggunakan rasam Utsmani dengan dalil atau apa ya, madhab ya, tertentu. Sedangkan kita itu menurut pendapat para Dewan Pentasi Jakarta, tulisan Al-Quran di Indonesia itu mushaf Utsmani, tapi banyak kata-kata yang mirip dengan pola imla'i. Ya, kemudian rujukannya lebih banyak ke Abu Amr. Ya, ada kalau di fikih itu kan kita mengenal 4 mazhab. Ya, di tulisan itu ada 2 mazhab yang masyhur, meskipun ada juga beberapa tulisan. Salah satunya adalah Abu Amr. Ya. Yang kedua itu bisa Bapak baca di artikel saya di Google Scholar, itu banyak berkaitan dengan tulisan-tulisan. Ya, kalau Madinah itu ya itu Abu Daud. Ya, Abu Daud bukan hadis ya, Abu Daud yang pakar dalam ilmu rasam.
pakar dalam ilmu rasam. Ya, contoh yang selanjutnya ini ada kata yang wa khalaqnakumu. Ya. Ya, itu kan ya istilahnya teori-teori jamak. Siroja kita biasanya baca tafkhim, dibaca siraja. Siraja. Ya, ada fiil ya, wa futihatin, fatah yaftahu. Ya, dia menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu wa futtiha. Iya. Ya. Ini fenomena yang banyak perlu digali, perlu dipelajari, diajarkan ke tingkat lanjut ya. Bahwa ada bacaan yang versi lain yang mungkin saja maknanya berbeda. Tapi tidak merubah makna, Pak Dokter. Ya, bukan merubah makna, memperkuat makna tertentu. Oh. Ya kan? Iya, Kan iya. beda fathah dengan fathah. Iya. Ya, kalau antum belajar di Gontor kan beda timbangan qatta'tu ya. Saya memotong-motong itu sampai dagingnya jadi kecil-kecil. Kalau qata'a hanya memotong biasa aja. Iya. Tapi kalau qatta'a ya berarti dia detail, dia cincang-cincang betul itu daging. Ya, sehingga pemaknaan dalam Al-Qur'an itu akan menjurus kepada semantik. Al-Qur'an menjadi tambah, orang meyakini bahwa Al-Qur'an itu bukan ciptaan manusia. Al-Qur'an itu luar biasa kalau kita selami, kita dalami dari berbagai macam aspek. Dan guru-guru Quran hadis itu punya wadah untuk itu, untuk mengembangkan. Ada metakognisi yang banyak belum diungkap. Baik. Ya, kita lihat ini, Pak. Dari aspek bacaan, tulisan sama. Tulisan sama, kemudian bacaannya berbeda. Lihat, Pak. Oh, baca Bapak. Nah, baca, Pak. Yang di atas ini. Oh ya. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Terus yang di kanannya? Saya tidak kelihatan ini. Tidak kelihatan ya. Wawassayna. Wawassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ada perbedaan Bapak lihat di kata apa? Walidayhi wawassayna ihsanan. Keduanya dibaca sama ya? Iya. Tapi kenapa yang satu pakai alif, yang satu tidak? Iya, Pak. Iya. Iya. Nah, kalau siswa Bapak di MAN ND itu bertanya, Pak, kenapa ada kata ihsanan dua model tulisannya, tapi bacanya sama? Bapak mau jawab apa? Ini ya, ini bukan soal qiraat ini. Iya. Bukan hanya soal qiraat, tapi ada yang lain. Baik. Coba Bapak lihat, ada tulisan ayat Al-Qur'an yang begini. Coba Bapak baca. Yang di bawahnya, Pak. Iya. Qala ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Itu kata syai' yang unik itu setelah di ayat kedua itu setelah huruf shin ada huruf alif, kemudian ada tanda bulatan. Oh iya, tanda bulatan. Bukan hamzah itu. Oh, yang tanda bulatan di atasnya ya, Pak. Ya, itu ya, apa? Ya. Itu sukun ya? Bukan. Bukan sukun itu. Oh. Itu berarti dibaca apa, Pak? Ya, dibaca li syai'in. Oh, li syai'in. Tapi tulisannya beda. Coba Bapak bisa bukti ini. Ini mungkin banyak orang belum tahu. Bapak bisa cari-cari ini ayat surat Al-Kahfi ayat 23, kemudian surat Al-Baqarah ayat 20. Kata sama, tulisannya beda. Nah, ini nah ini tidak mungkin tidak ada makna di balik tulisan. Iya. Ya kan? Iya. Karena konsep dalam tulisan itu
ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi berubah struktur kata akan mengakibatkan berubahnya makna yang ada di dalamnya. Ya, makanya tadi afektif, efektif, itu saja bunyinya sudah beda itu. Apalagi begini ayat. Iya, iya. Kata Ibrahim dengan dua model tulisan, Ibrahim tidak pakai ya, yang satu Ibrahim pakai ya. Iya. Itu banyak ini. Ada 15 kali ini kata Ibrahim disebutkan dalam surah Al-Baqarah, khusus surat Al-Baqarah itu punya dua pola. Pertanyaannya, apakah Ibrahim ini ada dua? Yang satu Nabi Ibrahim, yang satu Ibrahim nama orang. Itu gimana? Ya, kalau seorang guru Quran hadis tidak sampai kepada hal-hal seperti ini pengembangan keilmuannya, itu bisa jadi ya wallahu a'lam bishawab gitu. Iya. Jawabannya seperti itu. Tapi ini dibaca sama, Pak ya? Dibaca sama. Oh. Tapi pemaknaannya ini ada. Pemaknaan yang berbeda. Iya, pemaknaan beda, bisa dilihat dari aspek qiraat, bisa dilihat dari aspek rasam, bisa dilihat dari aspek pendekatan sintaksis atau nahu, sarf, bisa dilihat dari aspek tarikh, sejarahnya, ya. Karena ada Al-Quran kuno itu yang dijadikan sebagai dasar untuk melihat bagaimana sebenarnya penulisan kata tertentu yang benar untuk ayat. Ternyata di beberapa ayat itu beda-beda. Coba lihat. Ada waqalu ya ayyuhas sahir. Ya, ini dia mengajak kepada penyihir ini. Ya. Yang satu bacaan juga ya ayyuhal aziz. Ya, ini mungkin bercerita terkait dengan masalah Zulaikha ya. Aziz. Kalau sahir ini apa? Nah, kedua penulisan ini penuh makna. Nah, kita kan baca berdasarkan apa yang ditulis. Tapi di Al-Quran tidak harus begitu konsepnya. Kita membaca seperti bacaannya Nabi melalui ilmu, ya ilmu membaca. Nah, namun karena tulisannya ada, perlu pendekatan teknik bagaimana cara membaca. Ya, contoh inna sholataka sakanun lahum. Anak-anak kita di SMA tanya, Pak, tidak boleh itu waw itu dihilangkan saja, dibuang menjadi alif. Kenapa ada waw di situ? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Ya, buktinya azan kita hayya 'alas shalah tulisannya gimana? Dengan alif, tak? Iya, ada alif, Pak. Kenapa? Bisa enggak hayya 'alas shalah kita taruh waw di situ? Ini pertanyaan kalau menyalahi makna apa itu? Iya, ini pertanyaan pemantik kalau di K12 yang menyebabkan peserta didik itu berpikir kritis dan kita harus tangkis jawabannya seperti apa. Nah, coba wala tajhar bisolatika. Ternyata di ayat yang lain bisolatika dengan alif, tidak pakai waw. Iya. Nah, ini kira-kira kalau kita kaji dari aspek critical thinking, reflective thinking, ini sangat berkaitan. Banyak yang perlu dikembangkan di Kurdis ini. Belum, kalau guru Kurdis bilang, wah ini kita tidak mau mengajarkan ini. Ya, dengan adanya K22 ini, pengembangan ini ke arah sana. Iya kan? Pengembangannya ke arah sana. Jadi jangan sampai ada ilmu itu yang terbatas hanya sampai kepada buku ajar, buku guru, buku siswa. Itu bukan kitab suci. Itu hanya perangkat dasar yang perlu kita kembangkan. Makanya ada LKPD pengembangan, RPP pengembangan, ya, media dikembangkan, semua komponen itu bisa dikembangkan. Muncullah apa yang disebut dengan diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran yang diorientasikan kepada kebutuhan siswa. Kalau siswa tanya begini, ini harus diarahkan bagaimana jawabannya. Dan mungkin dia menjadi pakar kaligrafer yang tahu tentang kaidah-kaidah menulis, imla maupun rasam. Ya. Iya.
yang harus ditekankan. Coba lihat contohnya ya. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah. Tapi di ayat kedua alladzina kafaru wa kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah. Iya, yang satu ada ya, yang satu hamzah. Hamzah. Nah, kira-kira apa itu? Ya, oke. Coba Bapak praktek ini, Pak. Di atas. Mathalal qaumul ladzina. Nah, itu khoto itu. Ada khoto. Oh. Coba ulang, bagaimana dia benar? Mathalal qaumul ladzina. Jadi harus ada nun sogiro di sebelum al-qaum. Tulisannya begitu. Al-qaum. Masalanil. Masalan. Oh. Nil. Kaif Ustaz? Ya, masalanil qaum. Oh, masalanil qaumu. Ya. Enak itu 5 tuh Ustaz. Ya, itu nun sogiro itu bisa Bapak baca. Oh, yang di alifnya ini. Iya, kan ada. Ya. Kalau di atas alif itu apa huruf, apa tandanya, Pak? Itu sukun ya, bukan sukun. Bukan sukun itu. Bukan sukun. Itu tanda kecil itu menandakan itu wasal. Wasal. Oh iya, wasal. Kan ada teori hamzatul wasal wa hamzatul qata', begitu kan? Iya. Bapak kembali lagi ke Gontor ini materi. Karena setahu saya di Gontor itu kalau urusan kaligrafi, tulisan indah, khot itu penciri, ya. Iya, kebetulan saya bukan pakarnya juga. Ya, tapi Bapak kan berupaya menjadi guru profesional. Iya, insya Allah Pak. Nah, kita tidak pernah mengatakan itu. Namanya ilmu itu diempat semua dipelajari. Iya. Insya Allah ini Pak. kan Saya banyak dapat ilmu ini Pak malam ini. Iya. Nanti Bapak kalau ada rezeki dikembangkan ambil S2. Iya, ya. insya Allah Pak. Ya. Fokus tesis dan risetnya terkait dengan Quran. Banyak hal yang belum dikaji. Iya, ya. insya Allah Pak. Ya. Dan ini termasuk yang saya kembangkan dalam pembelajaran mata kuliah kita di Yayan Gorontalo. Ternyata banyak juga dosen yang terbuka pikirannya, wah ternyata masih banyak ini yang belum dikaji. Banyak yang perlu dikembangkan, dan itu realita yang ada di Al-Quran. Kalau guru salah mengajarkan ini bahaya. Ya, ini khairul wasiyah. Itu kan dibaca khaironil wasiyah. Pakai nun sogiro. Iya. Ya. Iya. Salah satunin tahau. Ya. Wama idzinil haqqo. Iya, itu kan Bapak kembangkan saja. Ini teori-teori untuk apa ya, konseptual. Nah, seperti ini kalau apa ya, kita baca ya. Bisa enggak dibaca ini? Was-samaa banainaha biaidin. Biaidi wa inna lamusi'un. Was-samaa banainaha biaidi. Was-samaa banainaha biaidin. Oh, ini tadi apa ya yang kayak mati sukun biaidi. Wa inna Allah.